Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reba Ramadhani dengan NIM 53024 19008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman subset array variable array. Di sini terdapat sebuah tugas di mana kita harus membuat sebuah program untuk menampilkan jumlah dan nilai rata-rata yang mengacu pada data yang telah disediakan. Untuk datanya seperti ini. Lanjut, kita masuk ke programnya. Nah, di programnya ini adalah program yang telah saya buat dengan semampu saya. Jadi di sini saya mendeklarasikan integer dari tiap-tiap data dengan integer seperti itu. Untuk data A yaitu data 1, untuk data B, data 2. Di sini saya ganti menggunakan ABCD karena untuk memudahkan dalam membuat program seperti itu. Di sini saya deklarasikan juga jumlah data dan data rata untuk mencari jumlah dan mencari rata-rata dari tiap-tiap baris seperti itu. Dan di sini float sum.a untuk mencari jumlah A, dan sum.b, C, dan D untuk mencari jumlah dari masing-masing data. Seperti itu. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya di sini saya langsung buat layout data A untuk menampilkan data A di mana menggunakan perulangan for dengan indeks awal yaitu 0 lalu kurang dari 3. Di sini kenapa dimulai dari 0? Karena sebenarnya dalam array indeks yang pertama bukan dimulai dari 1, melainkan dimulai dari 0. Jadi untuk menampilkan angka 6 ini, jika kita ingin menampilkan angka 6, maka kita menggunakan indeks 0 bukan indeks 1. Seperti itu. Di sini menggunakan 0, lalu I kurang dari 3, berarti I sama dengan 2. Jadi akan muncul data 6 sebagai indeks 0, indeks 1, 7, dan indeks 2, 5. Seperti itu, dan seterusnya. Di sini saya buat untuk keempat data tersebut menggunakan perulangan yang sama, jadi akan muncul data yang telah disediakan. Di sini untuk penjumlahan dan rata-ratanya saya buat sesuai dengan data yang saya munculkan, jadi sangat berbeda dengan tabel karena pada ketentuannya tidak harus sama dengan tabel seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah untuk mencari jumlah data dari kolom. Kenapa kolom? Karena di sini saat kita munculkan pada running program di sini 6, 4, 4, 4 menjadi sebuah kolom. Nah, namun jika kita mengacu pada tabel di sini menjadi sebuah baris. Jadi agar lebih lebih relate dengan program yang saya buat, jadi saya menggunakan kata kolom seperti itu. Nah, untuk sintaknya lanjut di sini menggunakan perulangan sama, namun di sini menggunakan data jumlah I. Data jumlah I di sini merupakan hasil dari penjumlahan data A indeks I, data B indeks I, data B indeks I, dan data D indeks I. Kenapa indeks I? Karena saat kita memulai sebuah program dengan indeks I, maka data-data yang lain juga menggunakan indeks I. Jadi misal kita menggunakan data jumlah 0, data jumlah indeks sama dengan 0, maka data A menggunakan 0, B 0, C 0, dan D 0. Berarti akan mengambil data yang pertama 6, untuk B 4, C 4, dan D 4. Jadi akan menghasilkan jumlah 6 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Seperti itu. Coba kita running program aja. Di sini yang kita ingat yang telah saya jelaskan tadi bahwa jika kita menggunakan I, maka akan muncul data indeks. Jadi di sini saya membuat data kolom indeks ke I. Seperti itu. Di sini kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa maka akan muncul 6 plus 4 plus 4 plus 4. Jadi hasilnya 18. Lalu untuk data indeks yang ke 1, 23 jumlahnya, dan indeks data yang kedua jumlahnya 22.
Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa data rata dan data jumlah saya buat menggunakan plot. Untuk data ratanya, di sini perbedaannya hanya pada dibagi 4. Seperti yang data jumlah sebelumnya bahwa data rata ini juga menggunakan indeks I yang dimana data-data yang mengikutinya atau data untuk pencari penjumlahannya menggunakan indeks yang sama. Jadi di sini data rata I dibagi 4. Di sini saya menggunakan plot, maka akan muncul sebuah bilangan desimal. Di sini kita ketahui bahwa 18 jika dibagi 4, maka hasilnya harusnya 16, 4. Jadi di sini hasilnya 4,5. Karena sisa 2 dibagi 4, 0,5. Untuk data yang indeks 1, 23 dibagi 4 jadi 5,75. Di sini 22 dibagi 4 menjadi 5,5. Seperti itu. Lanjut untuk penjumlahan dari tiap-tiap data berikutnya. Di sini tiap-tiap data menggunakan sumdat A, sumdat B, sumdat C dan sumdat D karena mengapa saya mendeklarasikan dengan sumdat sumdat A, sumdat B dan sumdat C? Kenapa tidak satu variabel atau satu deklarasi yang sama? Karena jika kita menggunakan deklarasi yang sama pada sebuah sintak yang berbeda, maka akan terjadi sebuah perulangan di mana data itu akan menjumlahkan secara terus-menerus seperti itu. Jadi ketika saya mendapatkan nilai di sumdat, misal di sini sumdat dan di bawah juga sumdat, maka nilai dari sini akan ditambahkan juga di sini seperti itu. Jadi akan menambah terus-menerus jika kita tidak mendeklarasikan secara berbeda. Seperti itu. Ini saya menggunakan sumdat A, sumdat B, sumdat C. Di sini dengan perulangan yang sama. Lalu sumdat A sama dengan sumdat A plus data A1 seperti itu. Di sini data A seterusnya dan kita akan mendapatkan jumlah data dari tiap-tiap data. Di sini untuk ratanya menggunakan karena setiap data memiliki hanya tiga data 6, 7 dan 5, maka kita harus membaginya dengan 3 untuk mencari rata-rata dari tiap data tersebut. Jadi untuk sumdat A dideklarasikan dengan float juga, maka akan dapat hasil secara desimal. Di sini sumdat A, lalu untuk rata-ratanya sumdat A dibagi 3. Kita coba running program. Sebelum running program, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk data-data yang mengikuti atau data B, data C, dan D dengan sintak yang sama namun dengan deklarasi yang berbeda. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jika menggunakan variabel yang sama, maka akan terjadi sebuah logic error di mana logic tersebut akan terus menambahkan tiap-tiap data yang ada. Seperti itu. Saya coba running program. Di sini yang kita tahu bahwa 6 ditambah 7 hasilnya 13, 13 tambah 5 hasilnya 18. Seperti itu. Sama ya. Dan untuk rata-rata dari 18 dibagi 3 adalah hasilnya 6. Nah, seperti itu. Untuk data B juga 4 tambah 8 tambah 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4 hasilnya 20. Untuk 20 dibagi 3 hasilnya 6,6667. Untuk data C kita coba tambah juga 4 tambah 2 tambah 6 hasilnya ada 12, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Di sini program alhamdulillah benar ya dengan sintak seperti ini. Dengan sintak sumdat. Namun apa jadinya kalau kita coba sumdat ini dengan nilai yang dengan variabel yang sama. Kita coba variabel yang sama dengan sumdat kita kasih F aja ya. Sumdat F sama dengan 0. Di sini kita coba
Untuk mengganti di A dan B, kita coba running dulu. Nah, di sini ada 18, di sini ada 20. Jika seperti penjelasan saya yang di awal bahwa harusnya nanti saat kita mengganti di sum.b ini, nah seperti ini, jika kita menggantinya seperti ini, maka nanti hasilnya di sum.b adalah 38. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat logic error di mana akan meneruskan penjumlahan dari yang ada di atas. Nah, di sini malah terjadi error ya, karena di sini belum saya ganti, maaf. Harusnya sumber. Nah, seperti ini. Di sini sebuah pembuktian aja bahwa jika kita menggunakan variabel yang sama, maka akan terjadi error. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kalau kita menggunakan variabel yang sama, yaitu sum.f, dan di bawahnya juga sum.f, maka akan meneruskan penjumlahan yang ada di atas. Di sini harusnya yang kita tahu bahwa data B harus bernilai 20, namun karena kita menggunakan sum.f dan di data A juga sum.f, menjadi 20 ditambah 18, maka hasilnya 38, dan ini merupakan logic error yang ada pada program jika kita tidak mendeklarasikan dengan variabel yang berbeda. Seperti itu. Di sini saya unduh aja untuk programnya. Dan ya, seperti ini untuk program. Di sini ada sebuah petunjuk juga bahwa program dapat menampilkan jumlah rata-rata sudah untuk rata-rata per kolom ataupun per baris dari tabel. Di sini walaupun saya buat dengan urutan yang berbeda, tapi alhamdulillah sudah ketemu. Lalu untuk tampilan program tidak harus, nah ini intinya, tampilan program tidak harus sama. Jadi saya buat untuk kolom dan barisnya saya balik untuk tiap-tiap program, jadi seperti ini yang telah saya buat. Jadi ini buat video presentasi. Mungkin sekian penjelasan program yang saya buat dari algoritma pemrograman Jobset Variable Array. Sebelumnya saya mohon maaf jika hasil program tidak seperti apa yang diharapkan karena tidak sesuai dengan tabel atau lain sebagainya. Di sini jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.